Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita masih bisa dipertemukan walaupun dalam media daring atau online ini hingga di bulan Ramadan hingga hari ke-24 ini. Nggak terasa ya udah hari ke-24 dan insya Allah pekan depan hari Ahad juga kita sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Oke, pemirsa rahimakumullah, sebuah kehormatan ya bagi saya dapat memandu jalannya kajian pekanan Ramadan 1441 Hijriah dari IM UGM. Nah, kajian pekanan kali ini insya Allah akan membahas tema semangat beribadah di bulan suci Ramadan yang dibersamai oleh Ustadz Subhi Muhammad Soni MA. Oke, untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Subhi Muhammad Soni kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida waj'alna minas shalihin. Apa kabar teman-teman sekalian, khususnya followers di MMUGM dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa bertemu, kita bisa bermuajahah meskipun dengan cara digital, karena ini memang menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua ketika situasi maupun kondisi tidak memungkinkan seperti sekarang. Kalau biasanya di tahun-tahun kemarin teman-teman yang MGM ya menyelenggarakan kajian ya di masjid legend kita itu, Masjid Mutakin, yang mana masjidnya sudah sangat akrab ya, dan ya. Iya, betul. Nah, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini, bagaimana yang sudah disinggung oleh Zidan tadi selaku moderator maupun yang sudah disampaikan Imamati tulis pada saya beberapa waktu yang lalu, yaitu semangat beribadah di bulan suci Ramadan. Nah, teman-teman sekalian, para pemirsa di IG Live dimanapun berada, rahimakumullah, memang di bulan suci Ramadan ini kita dituntut untuk semakin semangat, tidak kenal menyerah dan tidak putus asa. Apalagi ini seperti kata Imawan Zidan tadi, sudah mendekati bulan Syawal atau Ramadan hampir habis, kan gitu. Tadi Zidan sempat menyinggung bahwasanya Ahad depan, ya pas ini ya, berarti ini Ahad terakhir untuk Ramadan 1441 Hijriah. Berarti Ahad depan kita sudah Idul Fitri. Insya Allah bareng-bareng semua. Ya, saya sekaligus sekedar menyinggung sebentar, karena kita dalam kondisi darurat, dalam kondisi pandemi, demi mempercepat kurva itu semakin turun drastis, dan untuk menjaga kesehatan maupun untuk mewujudkan, merealisasikan salah satu maqasid syariah, yaitu hifdzun nafs, menjaga jiwa, maka perkenankan saya menyarankan pada seluruh teman-teman sekalian dimanapun berada, kita tahan untuk tidak sholat id di tanggal 1 Syawal nanti, kita sholat idnya di rumah saja, meskipun lokasi rumahnya ataupun tempat tinggalnya termasuk zona hijau, tapi kita nggak tahu OTG ada di mana-mana, orang tanpa gejala ada di mana-mana, bisa saja kita yang nularin atau kita juga yang tertular. Nah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai itu terjadi. Makanya alangkah amannya kita sholat id di rumah saja. Jarang-jarang kan sholat id di rumah saja. Mungkin ini sekali seumur hidup kita mungkin. Nah, kembali ke tema yang tadi
disampaikan oleh Imam Zudan, tetap semangat beribadah di bulan suci Ramadan. Optimalisasi ibadah di bulan puasa. Ini Ramadan sudah hari ke-24, benar ya Zidan ya? Ya, 24. 24. Ya, 24. 24 itu kan ya berarti kurang 6 hari lagi sudah Lebaran. Sudah 6 hari lagi, tinggal 6 hari lagi kita bersama bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Nah, teman-teman sekalian, ibarat kata kita bermain sepak bola ataupun pertandingan-pertandingan yang lain, ini adalah menjelang semifinal dan menjelang final. Jadi kita memang diseleksi oleh Ramadan ini. Kalau kita tetap semangat, kalau kita tetap giat, kita tetap tekun, kita nggak putus asa, insya Allah kita benar-benar menjadi orang yang berpredikat muttaqin, yaitu orang yang bertakwa, sebagaimana disampaikan oleh Allah SWT, difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Baqarah 183 yang kita hafal. Itu ya memang kalau disinggung mengenai dalil puasa ya cuma satu itu. Makanya kalau ada orang yang bilang, kok setiap Ramadan kok dalilnya itu aja, ya memang itu. Kalau ayat ya itu Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian bertakwa. Orang yang bertakwa namanya muttaqin. Kalau itu adalah berupa objek. Kalau berupa subjek namanya muttaqun. Nah, teman-teman sekalian dimanapun berada, kalau tadi saya menyinggung ibadah Ramadan di hari-hari akhir atau waktu minggu-minggu pekan-pekan akhir ini layaknya bermain sepak bola, maka kita juga bisa melihat ataupun juga menganalogikan dengan lomba lari mungkin ya. Zidan suka lari nggak? Wah, suka saya. Lari dari kenyataan, sukanya. Asik. Kalau lomba lari, dalam perlombaan lari itu kan ketika garis finish itu sudah terlihat, kita kan pastinya mempercepat laju kita, mempercepat langkah lari kita, bukan malah mengendorkan. Tapi justru kita percepat. Sama seperti bulan Ramadan kali ini, kita ada di tanggal 24, tinggal 6 hari lagi, itu kan kita harus mempercepatnya. Kalau Nabi Muhammad itu mengibaratkan mengencangkan ikat pinggang dan mengajak anggota keluarga yang lain untuk semakin giat di akhir-akhir bulan puasa ini, terutama di malamnya. Makanya bulan Ramadan kalau malam itu kita hidupkan. Ya karena kita sekarang udah libur ya, entah yang WFH maupun yang nggak WFH ya sekarang mendekati hari-hari libur. Ya saya rasa kalaupun ya satu pekanan ini kita balik itu nggak masalah lah. Siang jadi malam, malam jadi siang. Siang kita istirahat, malamnya kita perbanyak untuk ibadah. Saya rasa nggak apa-apa. Karena ini memang ya kalau siang jarang lagi kita beraktivitas seperti biasa. Apalagi kondisi pandemi ini kan mengharuskan kita untuk lebih banyak stay at home, kan gitu. Nah, teman-teman sekalian, kalau menyinggung masalah tetap semangat di bulan suci Ramadan, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kalau di beberapa kesempatan itu disebutkan bahwa kita bisa mengisinya atau kita bisa mengencangkan lari kita ataupun juga mengencangkan ikat pinggang kita dengan berbagai amalan-amalan, berbagai ibadah-ibadah yang itu bisa mendatangkan pahala bagi kita semua. Bagi kita tahu di 10 hari terakhir ini ada malam-malam ganjil yang mana itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversikan sama dengan 83 tahun. Sedikit orang yang bisa mencapai usia itu. Kalaupun ada itu jarang. Nah, kita ingin beribadah yang mana durasinya setara dengan 83 tahun, 1000 bulan. Apa ya kita dapatkan kemuliaan-kemuliaan di malam Qadar. Saya lebih suka menggunakan istilah malam Qadar atau Lailatul Qadar, bukan malam Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Karena istilah malam Lailatul Qadar itu
buang-buang kata. Lailah itu artinya sudah malam. Jadi kalau kita menyebutnya malam Lailatul Qadar berarti malam-malam kemuliaan. Kan itu apa ya? Ya nggak efektif kan dalam bahasa Indonesia. Atau ya kita Arab bin Arabi kan. Lebih Arab daripada orang Arab. Orang Arab aja menyebutnya cuma Lailatul Qadar. Kenapa kita menyebutnya malam Lailatul Qadar? Salah satu aja lah, malam Qadar atau Lailatul Qadar, gitu aja. Nggak usah malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar, sekali lagi artinya ya malam-malam kemuliaan. Qadar itu kemuliaan. Nah, teman-teman sekalian, kita tanggal 24 di sore ini, berarti nanti setelah adzan maghrib itu sudah tanggal 25, malam ganjil juga. Besok lusa tanggal Selasa lusa tanggal 27, Kamis 29 malamnya. Nah, teman-teman sekalian dimanapun berada yang dirahmati Allah, ada banyak sekali cara kita mengisi bulan suci Ramadan ini, termasuk di malam-malam atau hari-hari pekan-pekan terakhir ini, supaya kita tetap semangat. Kita bisa mengisinya dengan tilawah, karena waktu di rumah ini lebih banyak. Saya rasa tilawah baik yang membaca mushaf maupun tilawah tanpa mushaf itu waktunya jauh lebih banyak lagi. Kita lebih efektif di masa-masa sekarang. Jadi kita itu tidak mengutuk keadaan seperti sekarang ya. Ada sebuah blessing in disguise. Ada sebuah keberkahan dalam ketidaknyamanan. Kita sekarang dalam kondisi nggak nyaman nih. Siapa sih yang nyaman dengan zaman sekarang kan? Gitu. Tapi ternyata ada keberkahan. Apa keberkahannya? Ya kita lebih banyak di rumah, itu artinya waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Pencipta itu lebih banyak. Kan gitu. Jadi tilawah kita lebih banyak. Kita lebih sering untuk membaca Al-Qur'an secara mushaf maupun tanpa mushaf. Seperti apa ya? Kita ketika sedang berjemur misalkan, kan kita dianjurkan oleh para pakar kesehatan untuk banyak berjemur kan di pagi hari. Ya kita bisa sambil berzikir ataupun juga mengulang murojaah hafalan-hafalan kita. Itu kan juga tilawah juga kan. Jadi kita tidak memahami bahwasanya tilawah itu hanya memegang Quran saja. Ingat, Al-Quran secara kitab, mushaf, itu baru ada di zaman Utsman bin Affan. Di zaman Nabi Muhammad, di zaman Abu Bakar, As-Siddiq, dan Umar bin Khattab, mushaf itu belum ada. Jadi para sahabat dahulu ketika baca Al-Quran gimana? Kalau nggak lewat tulang onta, ya daun korma, kalau enggak ya mengulang hafalan. Ya itu kan menghafal juga, membaca Al-Quran juga, tilawah juga. Dan tilawah ini hanya untuk Al-Quran. Jadi kalau istilah membaca, inilah luar biasanya bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu satu istilah itu bisa untuk banyak konteks. Seperti halnya apa? Membaca. Kalau kita dalam bahasa Indonesia membaca apapun yang kita baca, mau Al-Quran, mau kitab, mau majalah, koran, atau termasuk baca medsos, jamaah al-WhatsAppiyah itu, ya kita tetap menggunakan istilahnya sama, membaca. Tapi untuk bahasa Arab, konteks bahasa Arab istilahnya beda. Kalau Al-Quran istilahnya adalah tala. Lalu kemudian diturunkan, diderivasikan menjadi tilawah, tilawatul Quran. Makanya istilah tilawah hanya untuk Al-Quran. Sedangkan yang lain apa? Yang lain ya qiraah, qiraatul kutub, atau yaqra'ul majalah, atau yaqra'ul jaridah dan lain sebagainya. Nah, membaca Quran. Tadi membaca itu hanya tilawah hanya untuk Al-Quran, sedangkan qiraah untuk yang lain. Nah, itu bisa kita manfaatkan, tilawah Al-Quran. Yang kedua adalah memperbanyak sholat sunnah kita. Sholat sunnah kita ya jelas dengan kondisi kita WFH atau KDR ya, work from home, kalau di tempat lain istilahnya adalah KDR, kerja dari rumah. Nah, teman-teman sekalian, ketika kondisi WFH atau KDR seperti ini kan kita jelas lebih banyak waktu dihabiskan di rumah. Berarti waktu untuk sholat sunnah itu juga banyak. Beda ketika zaman normal
beberapa waktu yang lalu kita lebih banyak di luar, kesibukan banyak, aktivitas menumpuk, akhirnya ya jangankan untuk sholat sunnah, untuk sholat fardu tepat waktu di masjid aja kita butuh effort tinggi, kita butuh usaha tinggi besar untuk bisa sholat jamaah tepat waktu di masjid. Tapi sekarang kita banyak di rumah, itu artinya sholat sunnahnya, kesempatan untuk sholat sunnah itu banyak. Nah itu kita bisa manfaatkan. Yang selanjutnya kita bisa lebih banyak menghidupkan malam Ramadan. Yang jelas qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama, barang siapa berdiri Ramadan di malam Ramadan, man qama Ramadan, barang siapa berdiri di bulan Ramadan, maksudnya melakukan qiyamul Ramadan. Kalau kita menyebutkan ya sholat tarawih ya. Sholat tarawih itu artinya sholat yang banyak istirahatnya. Tarawihah itu artinya istirahat. Jadi sebenarnya sholat tarawih yang benar itu banyak istirahatnya, bukan cepet-cepetan, enggak. Justru tarawih yang bagus itu ya yang lama dan banyak istirahatnya, atau enggak terburu-buru. Makanya kalau ada orang yang sholat tarawih dengan kecepatan berapa itu? 5 menit selesai 20 rakaat itu, Masya Allah, itu gimana ceritanya itu, kita belum rukuk dia sudah sujud imamnya, kan repot sendiri, kepontal-pontal. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan Ramadan yang tersisa ini dengan menghidupkan di malam-malamnya. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, barang siapa mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan, atau gambarannya ngomong barang siapa tarawih dengan penuh percaya pada Allah Subhanahu wa taala dan 5 rukun iman yang lain itu, wahtisaban, dan mengharap. Ihtisab kan mengharap, dari kata hisab menghitung, mengharap hitungan Allah. Berarti apa? Mengharap pahala dari Allah. Barang siapa mengerjakan sholat tarawih dengan penuh rasa iman, penuh rasa percaya pada Allah dan 5 rukun iman yang lain, beserta mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran dari Allah, ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni, diampuni baginya ma taqaddama min dzambi, apa yang telah lalu dosanya. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah tarawih di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, Allah akan menghapuskan pahala-pahala kita yang telah lalu. Kan luar biasa tuh ya. Jarang-jarang kayak gitu. Diskon dosa. Wah, luar biasa. Pahala diobral. Nah, jadi kalau di luar sana menjelang Ramadan berakhir atau menjelang Idul Fitri itu yang ramai justru apa, dan pasar swalayan, mall, apalagi pasar malam. Ya, Allah juga ada pasar malam juga. Yang diobral apa? Pahala. Yang didiskon apa? Dosa. Kan luar biasa. Kecuali dosa besar ya. Dosa besar itu hitungannya agak beda. Nah, jadi kita seperti itu. Allah memberikan diskon besar-besaran dan mengobral pahala. Diskon dosa dan obral pahala di pasar malamnya Allah ini, di mallnya Allah, di pusat perbelanjaannya Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, lalu yang selanjutnya, kita di bulan Ramadan, terutama akhir-akhir Ramadan ini, kita tentu saja akan muncul semangat kedermawanan kita, rasa berbagi kita akan muncul, terutama di masa pandemi seperti sekarang. Kita bisa memanfaatkan apapun platform digital wallet kita, entah pembayaran digital maupun transfer ATM ataupun juga e-wallet yang lain. Untuk apa? Untuk berbagi. Berbagi untuk yang itu memang sifatnya wajib fardhu ain bagi masing-masing jiwa, yaitu zakat fitri atau zakat fitrah. Kalau kita konsisten dengan hadisnya itu sebenarnya, mohon maaf, istilah yang benar itu zakat fitri, bukan zakat fitrah. Tapi nggak masalah, itu kan cuma istilah aja ya. Lalu yang selanjutnya, kita juga bisa menunaikan zakat mal kita di bulan Ramadan ini, supaya apa ya? Supaya pahalanya lebih melimpah. Karena kita tahu bulan Ramadan ini kan pahala dilipat gandakan. Belum lagi kalau kita menyalurkan sebagian rezeki kita
Kalau kita mendapatkan rezeki yang melimpah dari Allah meskipun kondisi serba sulit seperti sekarang, ya kita bantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID ini. Siapa aja mereka, ya banyak, kaum mustadafin, orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena pandemi, ataupun orang-orang yang terpaksa harus di PHK oleh perusahaan, oleh instansinya, ya kita bisa bantu mereka. Nah, inilah kesempatan yang luar biasa. Intinya adalah kalau di bulan suci Ramadan ini kita merasa ini adalah Ramadan terberat dalam sejarah, maka pemahaman itu salah besar. Ramadan 2020 atau Ramadan 1441 Hijriah bukanlah Ramadan yang tersulit sepanjang sejarah umat Islam menjalankan puasa. Ini masih mending. Kenapa? Karena yang merasakan adalah umat Islam sedunia ketika umat Islam ini jumlahnya 1 miliar lebih. Rata-rata merasakan hal yang sama dengan kita. Beda dengan di masa-masa lampau. Jadi kita itu jangan merasa ini Ramadan yang paling berat. Makanya saya sampaikan pada teman-teman sekalian, kita harus tetap semangat di bulan suci Ramadan meskipun keadaan pandemi. Kenapa demikian? Sebelumnya saya mau mengutip salah satu hadis Nabi yang menyebutkan al-mu'minu qawiyyun ahabbu ila Allah minal mu'minin dha'ifi. Wa fi kulli khairin ikhlis ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'juz. Wa la taqul law fa inna law taftahu amal syaitan. Al-mu'minu qawiyyun. Seorang beriman yang kuat ahabbu ila Allah minal mu'minin dha'ifi. Lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang lemah itu mukmin yang nggak kuat ya, bukan mukmin yang lemah tanah. Mukmin qawiyun, seorang mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairin, dan di semua perbuatan baik ikhlis, bersegeralah ala ma yanfa'uka, atas apa yang mendatangkan manfaat bagi kamu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong pada Allah, wala ta'juz, dan jangan merasa lemah. Fala taqul law, dan jangan mengatakan seandainya. Anna fa'altu kadza kana kadza. Kalaupun aku melakukan ini, maka akan terjadi ini. Walakin qul, akan tapi katakanlah walakin qul qadarallahu ma syaa fa'ala. Semuanya itu sudah Allah tentukan, sudah Allah takdirkan, maka ketika terjadi, terjadilah. Nah, teman-teman sekalian, maksud dari hadis itu adalah Allah lebih menyukai orang beriman yang kuat daripada seorang mukmin yang lemah. Kalaupun kita menganggap ada sesuatu yang bermanfaat di bulan suci Ramadan dalam kondisi pandemi ini, ya kita lakukan dengan semangat. Jangan merasa lemah. Kita harus tetap minta tolong pada Allah. Minta tolong pada Allah gimana? Kita lihat Al-Baqarah 153. Minta tolong pada Allah itu adalah ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong pada Allah itu dengan cara apa? Sabar dan sholat. Kita sabar dalam kondisi pandemi, kita sabar ketika puasa, dan banyak sholat. Jadi kita itu lebih banyak bersemangat dan tidak merasa lemah. Dan jangan mengatakan seandainya, andai saja dulu nggak melakukan ini, maka nggak akan terjadi corona. Jangan mengatakan demikian, semua sudah terjadi. Maka yang terjadi apa? Ya ini sudah kehendak Allah. Qadarallahu ma syaa fa'ala. Allah sudah menghendaki, Allah sudah menakdirkan, ya terjadilah seperti ini. Nah, sekali lagi teman-teman sekalian yang saya hormati, yang namanya puasa di masa pandemi kita terus semangat. Ini bukan puasa pertama umat Islam yang keadaannya sulit, tapi semoga ini terakhir. Semoga Ramadan tahun-tahun selanjutnya kita sudah terbebas dari hal-hal yang sulit seperti ini. Amin. Nah, apa buktinya bahwasanya ini bukan Ramadan pertama yang sulit? Dulu di tahun 2 Hijriah, tepatnya tanggal 17 Ramadan, terjadi pertempuran pertama dalam sejarah umat Islam. Dan itu pertempuran besar. Perang apa? Perang Badar. Perang Badar itu terjadi tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Bayangkan bulan Sya'ban 2 Hijriah atau 1 bulan sebelumnya Al-Baqarah 183 itu turun. Jadi perintah puasa itu baru ada di tanggal di bulan
bulan Sya'ban 2 Hijriah. Jadi periode Makkah itu belum ada kewajiban puasa. Baru ada ketika umat Islam berhijrah di tahun kedua Hijriah, tepatnya bulan Sya'ban, turunlah Al-Baqarah 183 yang tadi saya bacakan. Baru kemudian 1 bulan selanjutnya suruh puasa tuh orang-orang beriman ketika itu. Nah, baru 17 hari menjalankan puasa, langsung suruh perang. Bayangin tuh, gimana beratnya orang kayak seperti itu. Umat Islam di masa itu baru sekali itu puasa dan baru hari ke-17 langsung suruh perang. Berat sekali itu. Lalu fakta yang kedua, di tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan bangsa ini. Jadi bangsa Indonesia itu merdeka tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Atau kalau dikonversikan ke penanggalan Masehi ya jelas 17 Agustus 1945. Harinya hari Jumat, bulannya bulan Ramadan. Harinya adalah Sayyidul Ayyam, tuannya hari. Bulannya juga penghulu bulan Ramadan. Luar biasa. Bangsa ini merdekanya itu di bulan dan hari yang luar biasa. Bulan Ramadan, hari Jumat. Bagaimana nggak diberkahi nih negara ini? 9 Ramadan 1364. Berarti kalau sekarang Indonesia itu kalau secara hijriah ya sudah 70 tahun ya umurnya ya. Nah, Bung Karno, Bung Hatta ketika memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bung Karno aja yang proklamirin ya, karena Bung Hatta kan di sebelahnya kan, mendampingi, yang baca kan cuma Bung Karno. Bung Karno ketika memproklamirkan kemerdekaan Indonesia itu, dan Bung Hatta dan para founding fathers, itu dengan perjuangan yang luar biasa. Bahkan Bung Karno itu di malam harinya, dini hari ketika menyusun teks proklamasi bersama Sayuti Malik dan kawan-kawan itu sempat sakit demam. Perjuangan luar biasa. Dan orang Indonesia ketika itu masih di bawah bayang-bayang Jepang. Jepang masih berkeliaran di mana-mana dan bisa suatu saat melancarkan aksinya lagi. Berat juga tuh di masa itu. Lalu fakta yang ketiga, di bulan Ramadan tahun 1366 Hijriah atau tepatnya tanggal 21 Juli 1947, Indonesia yang sudah 2 tahun merdeka, baru balita Indonesia ini menampakkan kakinya di kancah global, kita langsung diserang oleh Belanda. Agresi militer Belanda pertama terjadi di bulan suci Ramadan. Yang keempat adalah pertempuran Ashir Ramadan, pertempuran 10 Ramadan tahun 1973. Itu adalah pertempuran antara Arab melawan Israel, Arab melawan Yahudi, Mesir melawan Israel. Hasilnya apa? Menang bangsa Arab, Mesir. Orang Mesir, Arab itu jelas mayoritas Islam dan bisa merebut kembali Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai ada apa di situ? Ada tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Maka situ-situ begitu penting bagi umat Islam. Nah, teman-teman sekalian, berarti dari 4 fakta sejarah yang saya sampaikan tadi, semua membuktikan bahwa di bulan Ramadan itu banyak peristiwa besar dan semuanya berat. Jadi ini bukan Ramadan terberat sepanjang sejarah umat Islam. Jadi kesimpulannya, mari kita tetap semangat, kita tetap setel kencang, jangan setel kendul di masa-masa akhir Ramadan ini. Semoga Allah benar-benar memberikan kemenangan bagi kita di 1 Syawal nanti. Semoga Allah benar-benar memberikan predikat orang bertakwa pada kita semua, karena kita bersungguh-sungguh semangat ibadah di bulan Ramadan. Dan semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, dan tentu saja kita berharap, kita berusaha, kita berdoa bahwa kondisi ini lekas membaik, pandemi ini lekas berakhir, supaya kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, meskipun banyak pihak mengatakan kita akan memasuki new normal, kehidupan normal baru. Mungkin demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Saya kembalikan pada Zidan selaku moderator. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya. Jadi jangan merasa paling menderita di Ramadan ini gitu ya. Saya umat-umat terdahulu lebih menderita gitu.
Ya, baik Ustaz, ini sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Ada pertanyaan dari Mas Hasta, Mas Sapar, dan dari Tesyawi. Pertanyaan pertama, apakah ibu menyusui wajib berpuasa di bulan Ramadan atau tidak? Ustaz, monggo silahkan bisa dijawab. Ya, terima kasih. Mbak siapa tadi? Dan Akunnya Tesyawi. Siawi. Oke. Terkait dengan ibu menyusui, apakah diwajibkan puasa di bulan suci Ramadan? Sebenarnya itu tergantung pada ibu menyusui tersebut. Kalau yang bersangkutan merasa kuat, silakan berpuasa. Wa aqlumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di Al-Baqarah 184 disebutkan, kalaupun tetap berpuasa itu lebih baik kalaupun kamu mengetahui. Tapi dengan catatan. Catatannya apa? Catatannya adalah dia kuat. Ibu menyusuinya itu kuat menjalankan puasa. Dan satu hal lagi, dengan catatan bahwa air susunya tidak terpengaruh ketika dia berpuasa. Kalau satu, dia nggak kuat puasa. Dan 2, air susunya nanti terpengaruh, dalam artian mungkin volumenya berkurang ataupun juga kualitasnya menurun, maka disarankan untuk tidak berpuasa. Kalaupun tidak berpuasa, bisa ada 2 alternatif. Satu, mengqadha di hari lain. Kalaupun nggak bisa mengqadha, misalkan ini adalah tahun pertama menyusui, maka kan tahun kedua kan jelas nggak bisa menyusui, karena menurut yang Allah firmankan dalam surat Luqman ayat 14 itu kan wa fisaluhu fi amain, dan menyusui selama 2 tahun. Makanya pemerintah kita itu kan memberikan istilah ASI eksklusif selama 2 tahun. Nah, bagi ibu menyusui yang mungkin ini tahun pertama menyusui, maka hemat saya adalah kalau tidak kuat berpuasa, lebih baik tinggalkan puasa dan tidak perlu mengganti di hari lain, karena di tahun selanjutnya masih menyusui. Solusinya apa? Membayar fidyah. Fidyahnya berupa apa? Berupa makanan pokok atau uang tunai yang senilai dengan hari dia meninggalkan puasa. Jadi kalaupun dia nggak berpuasa selama 30 hari, ya berarti 30 hari itu dia biasa makan senilai berapa? Kalau misalkan sehari itu dia makannya senilai, kalau dirupiahkan senilai Rp10.000, maka 30 kali 10.000 berapa dan? 300.000 ya? Ya. 300.000. Berarti 300.000 itu dia berikan kepada fakir miskin, atau kepada panti asuhan, atau kepada lembaga zakat lazisku, kita kan punya itu. Gitu. Kalau merupakan bahan makanan pokok, ya silahkan, itu lebih baik karena sesuai dengan sunnah Nabi. Dan kalau ini yang penting ya, kalaupun berupa makanan pokok, tolong sesuai dengan apa yang dimakan. Dalam artian kalau sehari-harinya makan beras-beras yang enak, kalau kita kan biasanya beras gelanggu atau beras projo lele, yang difidyahkan ya beras itu, beras sejenis. Jangan makan sehari-hari makan pakai beras gelanggu, beras projo lele, beras yang enak-enak itu, tapi yang difidyahkan adalah beras jatah, beras yang banyak putunya itu jangan, harus sebanding. Itu ya. Itu ya Zidan ya. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari Mas Hasta. Apakah dimungkinkan untuk melakukan iktikaf di rumah? Kalau boleh, bagaimana tata cara iktikaf di rumah? Ustaz. Terkait dengan iktikaf, ini sebenarnya juga menjadi kontroversi karena pihak pendapat pertama mengatakan bahwasanya yang namanya iktikaf itu hanya di masjid. Itu pendapat pertama. Jadi kalaupun kondisi pandemi kita nggak bisa ke masjid, ya berarti kita nggak bisa iktikaf di masjid. Lalu pendapat kedua yang ini diambil oleh Masjid Tajih, bahwasanya tadi malam Pak Wawan Gunawan menyampaikan dalam pengajian Majelis Tabligh itu, beliau menyampaikan bahwa dalam kondisi darurat seperti sekarang, atas dasar kita menyelamatkan jiwa, ya, menyelamatkan banyak jiwa, maka iktikaf di rumah itu bisa. Iktikaf itu kan hakikatnya berdiam diri. Kita berdiam diri mengingat Allah, entah kita lupakan dengan, ya kita benar-benar diam, atau kita banyak membaca Quran, banyak tilawah, murojaah, hafalan, ataupun zikir, doa, dan lain sebagainya. Dimanapun di tempat tinggal kita, selama itu bukan kamar mandi ya, kalau kamar mandi nggak boleh.
kulun fil ardi masjidan wa tahuran ilal kubur wal hamam. Semua tempat di muka bumi ini bisa untuk sujud dan suci kecuali kuburan dan kamar mandi. Jadi kita dalam kondisi pandemi ini kita bisa ambil sebuah hikmah bahwa beribadah dimanapun itu bisa. Allah itu ada di mana-mana. Tapi jangan di dua tempat, kuburan dan kamar mandi. Kalau kita sekarang memaksa kita harus tetap stay at home, tetap berada di rumah, ya kita ketika berada di kamar, kita berada di teras, di ruang tamu, atau mungkin ada ruangan khusus di rumah kita yang itu dirupakan musola kecil untuk jamaah keluarga, beribadah keluarga, kita merenung, kita mengingat Allah, kita banyak zikir pada Allah, kita banyak mengucapkan kalimat thayyibah, kita banyak berdoa dan lain sebagainya, ya itu berarti bisa kita katakan sebagai iktikaf. Gitu kan? Kita menyelamatkan satu jiwa menurut Al-Maidah itu sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi menurut saya dalam kondisi darurat seperti sekarang, iktikaf di rumah sebenarnya tidak apa-apa. Nanti kalau kondisi sudah aman, mari kita ramaikan kembali masjid musola kita. Itu sih, Dan. Oke, terima kasih, Ustaz. Pertanyaan terakhir, bagaimana kalau di akhir Ramadan justru semangat malah turun? Kira-kira apa yang salah dan tips untuk mengatasinya, gitu, Ustaz? Ya, kalau menjelang Ramadan, kalau semangat malah turun, berarti itu diragukan keistiqomahannya. Karena yang namanya istiqomah itu kan dari kata koma, artinya lurus. Yang namanya lurus tidak ada yang bengkok, entah di awal, tengah, maupun akhir. Kalau kita ingin disebut orang yang mustaqim, karena kita selalu 17 kali sehari minimal 17 kali sehari kita melafalkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang namanya lurus, yang namanya istiqomah itu tidak ada yang lentur, tidak ada yang bengkok, entah awal, tengah, akhir. Kalau akhir bengkok berarti bukan orang mustaqim. Nah, kalau tidak ingin disebut demikian, maka ya kita harus tanamkan di benak kita bahwasanya madunya Ramadan itu justru di terakhir. Hal yang enak dari Ramadan itu justru yang ada di hari-hari akhir. Masa kita sudah berjuang di paruh pertama, paruh kedua, tapi paruh ketiga kita tidak berjuang sama sekali. Kita kan nggak dapat apa-apa. Ramadan ini Ramadan, bukan hanya Ramadan, bukan hanya nggak makan, tapi juga melakukan hal-hal yang baik. Justru kita harus gaspol. Jadi menurut saya karena Zidan mengasih kesempatan yang sangat singkat, terus hemat saya, ya madunya itu ada yang di terakhir, yang enak itu ada yang terakhir. Maka kita nggak mau merasakan yang enak itu sekarang. Masa kita merasakan ibarat kata kita membuka durian, masa kita cuma merasakan pulutnya itu, getahnya, dan juga merasakan tangan kita tertusuk durinya, tapi kita nggak mau makan yang enaknya. Yang enak itu justru terakhir. Nanti kalau sudah Idul Fitri, sudah Syawal, kita menyesal. Itu mungkin bisa jadi tips juga ya. Kalau kita nggak semangat di hari-hari akhir ini, nanti Syawal kita menyesal. Karena Syawal itu suasana sudah beda, pahalanya sudah tidak sebanyak sekarang. Dan satu hal lagi, belum ada jaminan, tidak ada jaminan Ramadan tahun selanjutnya kita masih bisa menjalankan. Meskipun tetap saja kita berdoa, semoga Allah SWT mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan tahun-tahun selanjutnya. Itu ya, Zidan ya. Oke, terima kasih Ustaz atas jawaban-jawabannya. Juga materinya tadi sangat menginspirasi, sangat mencerahkan gitu ya, bagi teman-teman sekalian, bagi pemirsa sekalian gitu ya. Terima kasih kepada Ustadz Subhi Mahmasoni atas ceramahnya pada sore hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam memandu acara ini banyak kekurangan. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang tidak bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Subhi Mahmasoni dan juga kepada para pemirsa live Instagram IMM UGM. Ya. Saya akhiri. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.